Woi, PDIP, ayo dah bergabung dong. Nah, ini juga teman-teman yang dari PDIP, ajak dong petinggi-petinggi biar bergabung. Nih gue udah pakai baju merah nih. Ini soalnya yang kita lawan ini kapal pesiar nantinya. Yuk kita gabung suarain di room TikTok atau di sosial media. Benar ya Bang Rian? Ya, kita berdoa aja buat PDIP untuk segera bergabung dan mendeklarasikan dukungan untuk Bapak Anies Baswedan. Nah, ini menjadi kesempatan untuk PDIP kembali ke hitanya sebagai Partai Wong Cilik. Jakarta saat ini membutuhkan kalian, di mana para warga Jakarta, khususnya para Wong Cilik yang saat ini merasa kondisinya kurang baik-baik saja. Ayo, kita sama-sama berjuang untuk teman-teman PDIP bersama Bapak Anies Rashid Baswedan. Partai yang paling saya benci justru sekarang menjadi partai penyelamat demokrasi. Menyala PDIP. Saya yakin kalau misalkan PDIP tidak usung Anies, kau balik benci lagi. Kawan-kawan, ngemis. sudah tidak ada waktu lagi untuk kita memperjuangkan cita-cita reformasi 98. Inilah saatnya, inilah momentumnya untuk kita sama-sama berjuang. Bergerak atau tidak sama sekali. Asa itu masih ada. Mari, saatnya kita tunjukkan kepedulian kita. Tidak peduli kalian memilih 01, 02 ataupun 03. Ini soal kedaulatan rakyat yang dirampas oleh para elit yang rakus dan serakah. Panjang umur perjuangan. Merdeka! Mbak, ini kocak banget nih. Anak abah, lihat nih anak abah. Jalan buntu Anies menuju pilkada pupus. Tiket habis diborong untuk Ridwan Kamil. Dan ini yang dilakukan anak-anak abah. Masa pendukung Anies geruduk markas PKS. Syukurin. Mana lu anak abah yang bilang abah Anies gak butuh partai. Ya sekarang abah lu jadi game to the bell politik. Kalian perhatikan ya, koalisi perubahan Abah Burkun itu satu persatu penjilat ludah sendiri. Dimulai dari Abah Burkunnya habis manis sepah dibuang gitu ya kan, muka tembok. Terus kemarin dia juga yang bilang tidak semua orang tahan menjadi oposisi, alah kentut. Makanya anak-anak Abah yang self-claiming cerdas, politik itu gak ada musuh, gak ada lawan. Semua demi kepentingan mereka. Makanya aku paling sama orang-orang yang memanfaatkan agama demi kekuasaan. Dan puncak komedinya adalah ini barusan posting nih. Ada potensi PDIP dukung Anies di Pilgub Jakarta. Waduh, ini seru banget kalau bisa terjadi. Nggak sabar sama kadrun-kadrun anak-anak abah yang menjilat ludahnya sendiri seperti Abah Burkun. Pendukung Pak Anies itu banyak yang mengolok-olok PDIP. Ya, banyak tidak suka dengan Megawati. Sekarang giliran ada kesempatan untuk didukung PDIP. Mereka jadi ngebaik-baikin PDIP. Itu artinya siapa yang menjilat ludah sendiri. Ya, makanya teman-teman dari awal itu politik itu nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada lawan. Yang ada kepentingan sejati, ada kepentingan doang. Ya, makanya jangan berlebihan kalau mendukung seseorang itu. Semuanya itu kepentingan doang. Baru kali ini sejarah mencetak bahwasanya kader PDIP dan anak-anak abah sama-sama berpesta. Ya, dan tahu kalian responnya di situ terus apa? Ya, kalau kemarin waktu mengeluarkan keputusan nomor 90 MK dikatakan mahkamah keluarga, sekarang apa dibilang? MK ternyata pejuang rakyat. Dedi, kau kemarin udah minta maaf belum? Selain kau berterima kasih sama MK, minta maaf juga dong. Harus fair. Kemarin kalian maki-maki, sekarang ngucapkan terima kasih. Tapi yakin kau mau berterima kasih? Selamat kepada PDIP dan seluruh keluarga besarnya atas perubahan ambang batas pencalonan cagup dan cawagup oleh Mahkamah Konstitusi barusan. Sekarang kalian bisa bebas mengusung siapa saja yang kalian kehendaki untuk maju di kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Gue sebagai pendukung Anies Baswedan tentu sangat berharap kalau PDIP mau mengusung Pak Anies. PDIP dan kami, para pendukung Anies Baswedan, merupakan korban dari pelaku yang sama, yaitu mereka yang sekarang bergabung di dalam koalisi Kim Plus.
Andai PDIP mengusung Pak Anies, gue bisa membayangkan kita bergabung dan melakukan aksi comeback yang dramatis. Ketika kemarin mereka meninggalkan kita, tapi sekarang kita kembali melawan mereka dalam satu kekuatan. Gue membayangkan bahwa ketika kemarin Kim Plus dan Ridwan Kamil mungkin mentertawakan kita yang terpojok dan tidak bisa berkutik, tapi sekarang kita memiliki peluang untuk menjadi pihak yang tertawa paling akhir, dengan Kim Plus sebagai leluconnya. Gue membayangkan jika PDIP mengusung Pak Anies, maka mungkin ini akan menjadi awal perjuangan bersama PDIP dengan kami, para pendukung Anies Baswedan, menuju Pilpres 2029. Tapi walaupun PDIP ternyata nanti memutuskan untuk tidak mengusung Pak Anies, gue bisa memaklumi itu. Karena toh, ada yang lebih penting daripada gubernur, presiden, atau Anies Baswedan. Yaitu bahwa hari ini, Mahkamah Konstitusi telah menghidupkan kembali demokrasi di tanah air kita. Itu jauh lebih penting. Gue paham kalau PDIP nanti tidak mengusung Pak Anies. Karena toh, PDIP memang belum pernah menyatakan dukungannya kepada Pak Anies. Berbeda dengan PKB, Nasdem, apalagi PKS, yang dari awal menyatakan dukungan, tapi di akhir malah meninggalkan. Sekali lagi selamat kepada PDIP. Semoga kado kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini bisa kalian gunakan sebaik-baiknya di Pilgub Jakarta. Salam semangat antitesa 24. Ayo guys, kita kawal Pak Anies Baswedan bersama PDIP. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri memperjuangkan demokrasi ini ya. Abaikan saja KPU, abaikan DPR ya. Kita fokus atas keputusan MK, karena MK itu adalah lembaga tertinggi yang keputusannya itu tidak bisa diganggu-gugat, itu mutlak, mengikat, dan harus dilaksanakan. Jadi nggak usah melihat siapa itu DPR, itu sekarang bukan perwakilan rakyat, tapi adalah antek-antek dari penguasa yang bengis. Gak usah peduliin mereka, karena mereka sendiri tidak memperdulikan aspirasi rakyat. Buat apa kita yang jelas-jelas menggaji mereka dari uang pajak kita, tapi dia mengkhianati rakyat. Tanggal 27 Agustus ini kita kawal bersama-sama, kita antarkan Pak Anies, PDIP, Partai Buruh, supaya bisa mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur. Semangat teman-teman, kita jangan sampai lengah, kita jangan sampai kalah terhadap para oknum-oknum yang haus akan kekuasaan demi memberi jabatan pekerjaan kepada anaknya. Ahok yakin PDIP tak mungkin dukung Anies di Pilkada Jakarta. Ahok mengklaim bahwa Megawati tidak akan mungkin memprioritaskan orang di luar kader ketimbang kadernya yang bisa diajukan sebagai calon kepala daerah. Ih, kenapa sih Pak Ahok ngomongnya kayak gitu? Padahal kan kata anak abah, Anies dengan Bapak sudah WA-an. Kalau sudah WA-an berarti sudah seakrab itu. Padahal anak-anak abah sudah muji-muji PDIP. Katanya PDIP adalah partai terbaik karena diisukan akan mengusung Anies Baswedan. Masa sih setelah ditinggal Nasdem, PKB, PKS, PDIP juga tidak jadi mengusung Anies. Tapi dipikir-pikir, apakah hengkangnya partai-partai ini karena ada statement dari anak-anak abah yang menyebut abah mah tidak butuh partai, tapi partai butuh abah. Nah, dengan statement seperti itu, partai-partai ini ingin pembuktian apakah emang abah sehebat itu, emang abah se-overpower itu tanpa didukung partai. Ya, sekarang mah yang tabah ya, yang sabar ya para anak abah. Anies udah punya partai, maaf PDIP tidak mengusung Anies. Kader PDIP masih banyak yang terpimpin, yang bisa memimpin, maksudnya ada Jarot, ada Bu Risma, ada Ahok. Yes, bener, memang kader PDIP itu banyak ya kan. Cuma masalahnya gini, PDIP kan udah bilang bahwa ini adalah kemenangan rakyat, kami bersama rakyat. Kalau PDIP bersama rakyat, berarti PDIP akan melihat mencari elektabilitas yang paling tinggi di Jakarta, yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat. Kalau PDIP tidak melakukan itu, berarti PDIP tidak mengikuti apa kata-katanya sendiri. Berarti PDIP
Dia yang bicara, dia sendiri yang menganulir pembicaraannya. Berarti dia tidak bersama rakyat. Memang betul PDIP bisa mengusung kadernya sendiri. Sekarang ini di kadernya PDIP yang paling tinggi itu di Jakarta tuh Pak Ahok. Tapi Pak Ahok sendiri elektabilitasnya masih di bawah Pak Anies. Sekarang contohnya aja dulu deh, Jackmania. Bola Persija kan. Mereka mayoritas pasti pilih Pak Anies. Nanti ada yang bilang jangan sangkut-sangkutin bola dengan politik. Memang enggak, tapi mereka punya hak pilih dan mereka akan memilih Pak Anies. Terus belum lagi warga-warga Jakarta yang dulunya kampung-kampungnya digusur sama Pak Ahok. Itu kan fakta ya, kita lagi ngomongin fakta nih sekarang. Digusur oleh Pak Ahok terus dibangun kembali di zamannya Pak Anies. Dan satu lagi, dulu Pak Anies pernah menjadi jubirnya Pak Jokowi loh. Jadi menurut aku sih Pak Anies dengan PDIP itu yang enggak hubungannya itu enggak terlalu jauh. Ya jadi gitu. Masih aja ngarep ya, masih aja ngarep. Pengen didukung PDIP, dulu aja pendukungnya ngolong-ngolong PDIP, nggak ada yang bener lah Megawati, ya di atas pendukung Pak Anies itu Megawati PDI nggak ada yang bener. Sekarang aja pada muji-muji PDI, belum tentu juga diusung oleh PDIP, ya. Tapi dari sini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa politik itu dinamis. Sekali lagi, kita itu nggak bisa itu mendukung satu orang secara fanatik, itu nggak bisa, ya. Kawan itu bisa jadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Yang ada hanyalah sebuah kepentingan kalau politik itu, teman-teman. Percuma kita itu dukung secara berlebihan kepada calon tertentu, ya kan? Itu tadi teman. Selama kita nggak bahas politik, ya sekali-kali lah kita bahas politik karena rupanya hari ini politiknya sudah semakin agak seru, ya. Angkat lagi. Ini demo-demo juga terjadi di mana-mana, teman-teman, terkait sebuah keputusan yang, ya kalian lihat sendiri di media sosial. Ya, yang jelas apapun pilihan kita, yang penting itu jelas Indonesia harus aman lah. Apapun gontok-gontokannya, yang penting itu secara keseluruhan Indonesia harus aman. Apa demi nanti sepak bola juga aman, kualifikasi Piala Dunia Round 3 itu harus aman. Oke, assalamualaikum.